أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi washabihi wa wala. Amma ba'du. Pemirsa TVRI Jawa Tengah yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ke-28 ini kita masih diberikan kesehatan dan bisa menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan dengan istiqomah sampai dengan nanti waktu berbuka. Salat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang kami hormati, tema nikmat Ramadan sore hari ini adalah tema yang cukup membuat kita mempersiapkan diri, yaitu Ramadan dan persiapan menghadapi alam kubur. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, kita akan tiba saatnya masuk alam kubur, di mana alam yang sangat sempit, alam kubur gelap dan sebagainya, di mana seluruh masyarakat kita sering mendengar bahwa alam kubur itu hanya amalan kita yang ada, hanya amalan yang menjadi penolong kita pada saat di alam kubur. Kita akan bahas dengan narasumber, yaitu Bapak Kiai Haji Ulil Albab Syekhun, MSI dari Pondok Pesantren Taqwal Ilah dan Ketua RMI Semarang. Pemirsa di rumah, kita akan mendengarkan tausiah oleh Kiai Haji Ulil Albab Syekhun yang akan membahas tentang bagaimana Ramadan mempersiapkan diri menuju menghadapi alam kubur. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mati adalah sesuatu yang pasti, dan semua di antara kita ini yakin bahwa kita akan mati. Cuma sayang kita ini tidak ada yang yakin bahwa kita akan mati duluan. Yang sering jadi masalah itu seperti itu. Yang membuat kita itu sering merasa tidak akan mati duluan, ada dua hal yang menggoda. Yang pertama, merasa diri kita ini masih muda. Padahal tidak ada syarat orang mati harus tua, muda mati ya hal biasa. Masih bayi mati ya biasa, bahkan di kandungan mati ya biasa. Orang Jawa bilang mati itu kalungan usus, serba pantas. Nah, itu serba pantas. Juga yang sering menggoda lagi, kenapa kita merasa matinya belakangan, itu karena kita sering merasa kita masih sehat. Kita sering terjebak dengan keyakinan bahwa yang mati duluan itu yang sakit, sehingga kita yang sehat matinya belakangan gitu ya. Padahal tidak ada syarat mati harus sakit. Kita sering terjebak bahwa orang sakit itu terus mati. Itu memang hal biasa, wajar ya. Semua orang itu ketika sakit, kemudian kalau enggak sembuh ya mati, nah gitu ya. Tapi orang sering terjebak dikiranya kalau orang mati harus sakit. Padahal enggak ada syarat orang mati harus sakit. Orang yang sakit enggak mati-mati juga banyak. Atau sebaliknya, blas ora loro, hidup-hidup mati, itu juga biasa. Nah itu, jadi jangan pernah kita terjebak dengan dua hal tadi, Muda dan merasa sehat. ya, merasa muda dan merasa sehat. Itu sering membuat kita dikiranya matinya belakangan gitu ya. Nah, padahal kullu nafsin dha'iqatul maut, segala yang berjiwa itu pasti akan mati. Itu pasti akan mati. Dan aina matakunu yudrikumul maut, kemanapun kita berada pasti maut akan menjemput kita, itu sudah pasti. Karena itu bukan kita yang menjemput maut, maut yang menjemput kita. Jadi maut itu yang mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi mati.
Banyak orang yang pengen mati tapi nggak mati-mati juga banyak itu. Bahkan sampai bunuh diri berkali-kali ternyata nggak mati-mati. Udah minum racun juga nggak mati-mati. Udah sampai lehernya digorok nggak mati-mati. Karena memang bukan kita yang mencari mati. Tapi aina matakunu yudrikumul maut. Kemanapun kamu berada, matilah yang mencari kamu. Jadi bukan kamu yang mencari mati, mati yang mencari kamu. Jadi kita nggak usah cari mati, mati yang mencari kita. Nah, bahkan walau kuntum ala burujim musayyadah, meskipun kita bersembunyi di dalam benteng yang sangat kokoh, mati tetap akan menjemput kita. Nah, mati akan menjemput kita. Kemudian yang sering membuat kita ini juga kadang salah paham yang luar biasa adalah kita begitu takutnya terhadap mati. Mati sebenarnya ya kita harus menanggapinya secara wajar biasa aja. Karena mati itu untuk bahasa kita orang yang ada di dunia. Ketika kita ini mati, kita menyebutnya mati. Tapi bagi orang-orang arwah yang ada di alam kubur, menyebutnya kita lahir. Jadi mati itu hanya dimensi pindah alam saja. Dimensi pindah alam. Jadi kita tidak usah terlalu takut terhadap kematian. Asal satu ada persiapan aja. Semuanya itu kalau ada persiapan kan enak ya gitu. Mau ngisi di TVRI kalau ada persiapan enak ya. Kalau nggak ada persiapan ya jadinya nggak enak. Kita mau belanja ke pasar kalau ada persiapannya juga enak. Kalau nggak ada persiapan ya nggak enak. Sama mati pun demikian. Cuma karena biasanya itu kita lebih sering berpikiran untuk hidup enak, tapi jarang yang berpikir mati enak. Itu jarang yang berpikir seperti itu. Nah, bagaimana agar kita bisa mati enak? Nah, di antaranya mati enak itu artinya kita ada persiapan. Segala kalau ada persiapan itu pasti lebih enak. Nah, itu. Kenapa kita begitu takut? Bahkan pengumuman yang paling menakutkan itu pengumuman mati. Di masjid-masjid ya? Iya. Atau musola innalillah gitu. Ada pengumuman Pak RT, Pak RW gugur gunung biasa. Pemeneh kok posyandu ngumumke anak-anak suruh kumpul biasa. Rapatek itu 3 tek. Tapi begitu pengumuman kok pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Enggak tek kabeh. Orang bawa motor aja berhenti kok itu. Berhenti. Orang baru kerja ngeng itu aja pasai dipateni ya. Iya, bahkan ibu-ibu anggek masak we pesone diselehke tinggal melayu metu nilai yo sapa ka sing mati itu. Karena sebenarnya dimensi kematian itu dimensi yang sangat menakutkan. Karena maaf, kita banyak yang salah persepsi tentang kematian. Kita sering menganggap bahwa alam kematian atau alam kubur itu sama dengan kuburan. Sehingga kita sering menggambarkan kuburan itu sempit, kuburan itu gelap. Ya itu di kuburan, bukan alam kubur. Kalau di alam kubur sana ya maha luas, luasnya beribu-ribu kali lipat alam dunia ini. Jadi kalau kita membandingkannya seperti ini, ibarat kita anak sekolah itu udah naik kelas. Ya dulu kita pernah ada di rahim. Dan di rahim itu prosesnya panjang. Bahkan kita sebelumnya kita pernah jadi nutfah, jadi sperma. Sperma itu umur kita berapa tuh cuma 2 hari yuk. Lebih dari itu pasti akan mati ya. Kita juga pernah jadi alaqah. Jadi ruh itu pindah-pindah dimensi. Dulu pernah dibungkus oleh yang namanya nutfah. Terus ruh ini pernah, jadi kita yang harus kita bicarakan, yang harus ditata dulu, kita, saya, aku, itu ruh, bukan jasad ini. Nah kita kan sering terjebak dengan aku ya jasad ini, tangan, ulil albab. Nah ini ulil albab sehun ya iki wongi. Padahal ini cuma jasad. Dulu namanya bukan ulil albab, dulu namanya pernah sperma, dulu namanya pernah alaqah, jadinya cuma darah, dulu namanya pernah mudghah, cuma daging, dulu pernah namanya janin bayi. Nah itu umurnya pendek-pendek semua, dan waktu di perut itu Allah sudah mengingatkan, kamu jangan lama-lama di perut situ, ada alam yang lebih luas daripada alam rahim, alam dunia. Makanya anak mau dilahirkan ya bayangannya dia mati. Karena apa? Orang tuanya aja yang di alam dunia sudah pada nunggu, nang cepet lahir nang, nduk cepet lahir nduk, kan itu ya. Bahkan nak perlu diundang ke dokter spesialis agar cepet lahir gitu ya. Karena apa? Mau dikasih pahala. Bapaknya udah bilang tak tukok ke sepatu nang, sepatune ning kene ora kamot. Tak tukok ke sepeda motor nang, ora mot ning kene. Dimensi dunia. Nah, ya tadi dimensi perut, maka nggak muat. Dia akan muat menerima pahala-pahala itu ketika dia keluar dari dimensi perut. Dia harus di dimensi dunia. Nah setelah dia lahir baru betul, aduh ternyata dunia itu lebih luas daripada perut ibu. Nah itu lebih luas, berjuta-juta kali lipat. Nah gitu, di dunia juga gitu.
Jadi kita ini sedang sekolah di dunia. Ya, dari ibaratnya kita di dunia. Dan sama, Allah pun pengen dari sholat kita, dari puasa kita, dari zakat kita, dari sedekah kita, dari semua amal baik kita ingin dikasih pahala oleh Allah. Cuma nggak muat mau dikasihkan di dunia ini. Seperti nggak muatnya sepatu di perut ibu, seperti nggak muatnya sepeda motor di perut ibu. Demikian juga bagi orang-orang yang suka melaksanakan durhaka, dosa, itu Allah juga ingin mengancam dengan siksanya. Tapi siksanya itu kalau diberikan di dunia juga nggak muat. Seperti nggak muatnya ketika kita punya anak di dalam perut, anak itu sudah mau keluar nakalnya, mancarono mancal mene, ibu ini sakit terus, bapak wis rada ngincim-ngincim, titeni kowe nang lahir tak gitik. Meh digitik nganggo kayu lebokke kene ora mot. Karena sudah ada indikasi ya. Sudah ada indikasi. Iki calon beling iki ketok iki. Kalau perlu sesuk lebokke sel penjara polisi. Sel penjara masukkan perutnya ibu yang enggak muat. Dimensi perut itu terlalu sempit. Dia itu harus keluar dari dimensi perut kepada dimensi dunia. Lah kita membandingkannya seperti itu. Jadi kuburan enggak sempit, luas sekali. Lebih luas seperti bandingannya perut ibu dengan dunia. Nah, alam kubur juga jauh lebih luas daripada alam dunia ini. Nah, cuma urusannya kita selamat enggak gitu loh. Iya. Urusannya selamat enggak? Atau di sana ngapain kita gitu loh. Iya. Biasanya. Kalau kita selamat dari fitnah dunia, fitnah kubur, dari fitnah kubur, ya kita di sana ya hidup seperti ala wajarnya orang hidup. Ya jalan-jalan ke sana kemari. Ya pergi ke sana kemari ya. Bahkan Nabi mengingatkan kita untuk la tu'dzu mautakum. Jangan kamu sakiti orang tuamu, keluargamu yang sudah pada mati. Gimana orang hidup menyakiti orang mati? Ini dimensi rohani. Bukan berarti kita datang ke kuburan terus patokane dirusak-rusak. Gitu, itu enggak berpengaruh. Enggak berpengaruh. Nah, perlu ndhuwure diisingi ora berpengaruh kok. Tapi ketika orang di alam kubur sana itu mengetahui keluarganya dalam keadaan pada maksiat, mereka sedih. Dalam anak cucunya juga pada meninggalkan ibadah, mereka sedih. Meskipun mereka sendiri di alam kuburnya itu tidak mengalami siksa, tapi mereka mengalami kesedihan. Jadi pasang surut antara senang, gembira, sedih, jengkel, itu juga mereka tetap merasakannya di alam kubur sana. Di alam kubur sana. Alam yang sangat luas, mereka saling berkunjung dan sebagainya. Itu dengan catatan kalau kita sesuai di kitab Ar-Ruh itu ya. Ibnul Qayyim Al-Jauzi menceritakan di kitab Ar-Ruh seperti itu. Lain ceritanya kalau kemudian orang itu ternyata tidak lolos sensor dari fitnah kubur. Maka begitu orang masuk ke alam kubur itu sudah didabyang-dabyang. Ibarat bayi lahir itu sudah ditunggu orang-orang yang sudah hidup di dunia. Sama ketika kita lahir di alam kubur, ditunggu oleh para arwah. Oleh nabi, oleh para wali, oleh para alim, oleh para solihin, oleh orang-orang yang amalnya baik dan di sana selamat. Itu mereka udah pada nunggu semua. Begitu kita lahir ke alam kubur, bahasa kita mati ya, kita mati. Bagi mereka kita lahir ke alam kubur, bukan ke kuburan ya, ke alam kubur. Nah, kuburan wadah jasad makanan singgat itu. Kuburan itu bukan alam kubur itu. Nah, kita sering terjebak dengan dimensi fisik. Kubur sempit, gelap gitu. Ya itu kuburan bukan alam kubur, itu kuburan. Kuburan sempit ya, kuburan gelap iya, alam kubur terang benderang. Terang benderang meskipun tidak ada mataharinya, tetap terang benderang. Nah, cuma ketika pada datang itu pada nanya, nah gimana kabar keluargaku? Wah, keluargaku sudah mati. Nah itu nanti kita lanjutkan. Baik, setelah kita akan lanjutkan lagi tentang bagaimana sih kemudian keadaan orang yang di alam kubur, kemudian apa yang bisa menyelamatkan mereka atau kita semua yang akan menuju alam kubur ini. Kita akan jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa di rumah, kita akan kembali membahas tentang Ramadan dan persiapan kita menuju alam kubur setelah jeda pariwara berikut ini. Kembali ke Kiai, ada pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang dilakukan atau aktivitas tadi orang-orang yang berada di alam kubur? Pak Kiai tadi sudah menerangkan bahwa alam kubur berbeda dengan kuburan karena sudah dimensi ruhiyah, bukan dimensi jasadiah. Selama ini masyarakat kita kan taunya alam kubur kotor, sempit, gelap dan sebagainya. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk menuju ke sana? Bagaimana kemudian pemahaman kita yang masih hidup belum menuju ke alam kubur ini paham bahwa oh di sana itu nanti akan luas, di sana itu akan seperti apa, akan nikmat atau tidaknya, namanya kan nanti di dunia nih. Seperti apa Kiai yang harus dipersiapkan gitu? Jadi alam kubur itu beda dengan kuburan. Kita sering terjebak dengan kuburan. Kalau kuburan itu wadah jasad makanan singkat ini bar selesai. Memang gelap dan sempit. Tapi di alam kubur sana itu Nabi menggambarkan
al arwah junudum mujannadah. Jadi setiap ruh itu akan bersatu dengan kelompok yang cocok dengan mereka sendiri-sendiri. Nah itu. Jadi orang-orang yang amal yang terbanyak dan terbaiknya adalah haji, ya mereka bersatu dengan para hujjaj. Orang yang amal ibadahnya paling banyak adalah puasa, mereka berkumpul dengan sesama orang yang puasa. Orang yang amal paling baik adalah sholatnya, ya sholatnya. Orang paling baik zikirnya, ya zikirnya. Jadi mereka itu di sana Nabi menggambarkan al arwah junudun mujannadah. Al arwahu taibira-bira ruh iku junudun koyok pasukan perang. Mujannadatun kang baris sesuai dengan kelompok perangnya. Jadi ibarat angkatan darat yang ngegrup angkatan darat, angkatan laut ngegrup angkatan laut, sama-sama angkatan darat, kavaleri dengan infanteri pun misah. Nah itu meskipun sama-sama, jadi sama-sama orang baik pun di sana belum tentu kalau menyatu. Nah itu jadi di sana itu asal cocok ya sesuai menyatu itu, karena itu junudum mujannadah. Dan mereka biasa kalau kita sama-sama kita belum mati ya, tapi banyak ulama juga di hadis-hadis juga di kitab ruh Idul Qayyim al-Jauziyah menggambarkan seperti itu. Jadi ruh di sana itu ya tetap seperti orang hidup biasa ini. Ya pergi ke sana kemari, ya pulang, ya gitu sambil menunggu sampai di alam akhirat sana. Cuma memang antara mereka dengan kita dibatasi oleh dimensi yang berbeda. Mereka dimensi ruh, kita dimensi jasad. Kita ada di dalam jasad. Nah itu yang membuat kita akhirnya juga kadang kesulitan untuk berhubungan dengan mereka. Mereka bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Kan begini Kiai, orang kan setelah masuk alam kubur gitu, alam kubur maka akan melalui proses misalnya ada datang mungkar nakir dan sebagainya. Nah proses-proses untuk step-step istilahnya, orang akan mendapatkan nikmat kuburkah atau mendapatkan azab kuburkah, kan ada gitu. Kira-kira ada kesulitan yang begitu? Ya, itu adalah semacam ibarat orang masuk rumah sakit itu UGD-nya. Jadi pertama kali kaitannya dengan itu. Jadi pertama kali. Tapi memang di kitab-kitab Ar-Ruh sendiri juga pernah diceritakan di situ bahwa mayat sendiri itu yang selamat ya, yang selamat dari mungkar dan akhirnya itu ya, selamat dari fitnah kubur, pertanyaan kubur pertama itu dikasih hak untuk kurang lebih itu sampai 1 bulan. Hak apa itu Kay? Untuk berkunjung ke keluarganya. Untuk berkunjung, nah ini menarik. Mungkin ada kaitannya dengan proses yang di Indonesia banyak sekali kepercayaan. Iya. Jadi ruh itu masih berkeliaran di sekitar rumah. Berkeliaran dalam arti positif kan? Iya, dalam arti positif, bukan dalam arti ngerambiang, bukan. Untuk melihat bagaimana keadaan keluarganya, bagaimana hartanya dibagi. Tapi bagi mereka yang selamat ya? Iya, dengan catatan yang selamat. Administrasi tadi selamat ya. Karena itu saya potong dulu. Kalau misalnya dia nggak selamat, dikatakan di kitab Ar-Ruh tadi, ruh itu ketika masuk ke alam kubur langsung disambut ribuan orang, jutaan orang, hanya untuk menanyakan bagi keadaan keluarganya. Karena setelah 1 bulan itu ruh sudah tidak boleh berkunjung ke keluarganya, tapi dia sudah dibatas di alam arwah. Itu di sekitar makamnya itu kurang lebih selama 1 tahun untuk melihat bagaimana keluarganya yang berkunjung, bagaimana keluarganya masih ziarah. Iki sing cek nilai kuburku sapa, sing rebutan tanahku ora tau nilai kuburku sapa. Ngono kuwi ya wis di ngerteni kabeh. Iya. Iki sing ngintuk bojoku sapa niku ya wis ngerti. Wis ngerti. Jadi 1 bulan ya diberikan itu keistimewaan 1 bulan. Kalau dengan catatan dia lepas dari fitnah kubur tadi ya. 1 bulan boleh berkunjung melihat ke keluarganya, datang ke rumahnya boleh. Meskipun dia dikubur di Kalimantan, dia boleh berkunjung ke Semarang, boleh. Kalau itu memang keluarganya ada di Semarang. Nah, setelah melewati 1 bulan, dia dibatasi lagi geraknya, hanya di sekitar kubur. Nah, setelah itu baru setelah 1 tahun, baru dia masuk ke dimensi ruhani murni yang disebut sebagai barzah. Dia sudah tidak bisa berkeliaran ke alam manusia, dia sudah ada di alam kubur murni. Nah, itu kalau yang udah selamat, itu ada yang selamat. Yang nggak selamat itu seperti ini yang digambarkan. Begitu masuk ke alam kubur ternyata dia tidak lolos sensor. Maka ketika orang yang mati itu ditanya, gimana ini istri saya kabarnya? Malah jawab, loh istri jenengan udah meninggal beberapa bulan yang lalu, apa nggak sampai sini? Seluruh yang ada di dalam barzah pada baca istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka mahyah narun hamiyah. Blai iki. Istri saya berarti mencari ibunya. Ibunya siapa? Ibu Pertiwi itu ternyata fa ummuhu hawiyah, neraka di dalam bumi. Jadi ada neraka yang sudah ada di dunia ini yang disebut sebagai neraka hawiyah. Itu adalah neraka yang ada di dalam bumi. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak lolos sensor. Jadi orang yang tidak lolos sensor langsung bablas masuk ke
neraka hawiyah, dia tidak ada kesempatan untuk nengok keluarganya, nggak ada kesempatan untuk melihat dalam 1 tahun siapa yang berkunjung ke makamnya. Ya sudah, langsung ke dimensi ruhani langsung tanpa ada hak-hak itu. Nah, terkait dengan alam kubur ini sangat sebenarnya sangat luas sekali. Kalau pembahasan kita 1 jam pun kami akan kurang, Kiai. 2 hari nggak cukup mungkin. Tapi yang menarik begini, Kiai. Kalau di alam kubur, misalnya bahkan ada hadis-hadis yang mengatakan hal yang misalnya seorang istri yang memasak untuk suaminya, bahkan nanti ketika sedang kesulitan di alam kubur pun akan kemudian dibantu oleh amalnya. Itu bagaimana, Kiai? Yang membantu amal itu yang seperti apa di alam kubur? Ya, semua amal itu kan memang perlu ya. Jadi semua amal itu ternyata nanti kita ngunduh ya di alam kubur itu ya. Ya paling tidak yang kalau Nabi menggambarkan minimal ya 3 itulah ya. Idza matabnu adama itu in qata amaluhu itu sodakotin jariyah. Perbanyaklah sodakoh. Orang sodakoh itu tolak bala. Tolak bala enggak hanya di dunia. Di alam kubur juga sebagai tolak bala. Nah gitu. Jangankan kita manusia, ayam saja yang sergap sodakoh tolak bala itu gede loh, Mas. Iya betul itu kok. Gimana itu? Ayam itu yang suka bertelur sergap sodakoh. Oh nyawone awet iki. Dipakani terus untuk jagung, untuk dedak, untuk warna-warna. Nah, orang beras ya ora dimasak dipakake gitu. Iya, itu aja ayam, apalagi manusia. Betul, nah, kadang juga bangetan kok. Tapi kalau ayam ini sudah dikasih dedak, sudah dikasih jagung, tapi kok cuma nembelih saja nggak pernah bertelur. Paling diapakan Mas kira-kira? Disembelih cocok. Nah, menungso sing ngono sing kei rezeki karo Gusti Allah akeh tapi nggak pernah mau sedekah, tunggu tanggal mainnya disembelih Gusti Allah. Nah, gitu. Yang kedua adalah kaitannya dengan waladin solihin yatullah. Yang kedua ilmin yuntafa'u bih. Artinya dia harus punya ilmu yang dibagi-bagi. Kita ketika punya ilmu jangan terlalu bahil, medit nggak dibagi-bagi. Ilmu apapun, mau ilmu agama, mau ilmu arsitektur, mau ilmu ekonomi, bagi-bagilah pada orang lain. Karena khairun nasi anfa'hum linas. Ya, apapun ilmu kita bagi-bagikan kepada orang lain. Orang lain setelah tahu dia akan mendapatkan manfaat. Itu sampai di alam kubur. Ya, nah gitu. Tapi sebaliknya, apabila itu ilmu yang buruk, ilmu carane nyolong, carane nyopet, carane ngadet kok diwarah-warahke. Saben kuwi sing diwari kok nyopet ngadet, dhek ning kono digebuki terus, Mas. Iya melu ngunduh gitu. Melu ngunduh. Nah, terus kemudian waladin sholihin yad'ulahu, punya anak yang bisa berdoa untuk orang tuanya. Nah, ini dimensinya dimensi ruhani. Baik, ya. Kalau waladin sholihin yad'ulahu. Ada yang bergabung kita sapa dulu. Oke, monggo. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Dari Bapak Suhar Sindoro Temanggung. Bapak Ruhanuddin. Oh, ya. Ya. Silakan Pak. Oh ya. Assalamualaikum Pak Kiai, selamat sore ya. Ini mau tanya Pak Kiai. Itu saya itu dari kecil ya, nggak dituntun agama. Terus ini umur saya sudah 48 tahun, tapi sudah menjalankan sholat itu gimana Kiai? Itu baik enggak ya? Pak Ruhanuddin belum menjalankan sholat atau maksudnya atau baru mulai menjalankan sholat? Dari kecil itu tidak tahu agama, tapi sekarang 48 tahun sudah tiap sholat 5 waktu sudah tak jalankan terus gitu loh. Oh, sudah jalan. Gimana? Baik enggak gitu loh. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak pernah diajarkan agama, tapi begitu masuk ke umur 48 tahun sudah melaksanakan sholat. Itu bagus, insya Allah tanda-tanda husnul khotimah. Amin, insya Allah. Jadi ketika orang itu umur sudah 40 itu seharusnya sudah dewasa secara fisik, dewasa secara psikis, juga dewasa secara supranatural. Karena itu para nabi dan rasul rata-rata diangkat jadi nabi rasul itu umur 40 kecuali Isa. Kecuali Nabi Isa. Kalau Nabi Isa itu memang dari kecil sudah diangkat jadi nabi dan rasul. Tapi kalau yang lainnya itu 40 tahun. Karena apa? Menunggu dewasa secara fisik, dewasa secara mental. Nah itu, jadi ketika jenengan itu siapa tadi Pak, siapa tadi, dan dari Temanggung, umur sudah 48, ini bagus ini malan, kalau segera bertobat itu, jadi yang tadinya tidak sadar sekarang sadar, jadi orang kesuwen wis semaput itu ya. Ya, karena memang Islam pada
intinya adalah nanti husnul khotimah. Iya gitu. Di ujungnya begitu. Iya gitu. Yang karena memang yang diharapkan kan memang seperti itu. Justru yang ditakuti kalau gini, ya menomis regu ibadah mulai 40 ke atas baru mulai kenal lokalisasi malah bahaya meneh. Nah, itu bahaya gawat. Nakalnya terlambat gitu ya. Ya nakalnya terlambat, tapi kalau sadarnya terlambat masih mending, masih mending. Jadi ada harapan itu. Ada harapan bahwa dia itu nanti akan husnul khotimah malah gitu, malah akan husnul khotimah. Jadi lanjutkan aja Pak. Karena itu kalau orang Jawa mengingatkan kalau umur sudah mulai 50 tahun, itu orang Jawa bilangnya kan 50. Ora 50 tapi 50. Lho angka Jawa kan angka paling aneh toh. Kalau Indonesia kan 10, 20, 30, 40, 50 kan kembar terus ya. Tapi kalau Jawa kan 10, 20, 30, 40 kok terus 50. Bukan 50. Kok ora 50. Ternyata 50 itu mengingatkan terutama orang-orang yang sudah umur 50 itu lek saksek, lek cekat-ceket, lek ibadah rasa lede-lede. Nah itu sing burung do tobat lindang tobato. 50 mengko sedilongkas nglompate ning swidak. Ora suwi sedilongkas kowe tidak-tidak. Masih kubur maknya gitu. Ya mati tidak-tidak. Baik, Pak. Ada yang bergabung lagi, kita sapa lagi, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Nur di Temanggung juga ini. Pak Nur di Temanggung. Silakan Pak pertanyaannya, Pak. Pak Kiai, saya mau tanya. Misalkan anak angkat, dia kan punya bapak yang asli. Tapi anak angkat itu kita didik dari kecil. Misalkan anak itu doa untuk orang tua itu masuk ke orang tua yang mana itu? Misalkan saya yang punya anak angkat sudah meninggal. Betul. Nah, doa anak dari anak angkat itu nanti masuknya ke orang tua yang asli atau yang angkat ya gitu. Atau ke bapak angkat ini yang mendidik dari kecil sampai besar. Baik, Pak Nur. Ya. Itu aja Pak Nur. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Nur di Temanggung. Yang dapat kedua-duanya. Tadi yang kan 3 amalan yang tidak putus, satu salah satunya adalah doa anak soleh gitu ya. Nah, pertanyaan Pak Nur ini, anaknya ini ternyata doa baik anak angkat. Kira-kira kalau doa baik itu untuk anak angkat, ayah angkatnya atau untuk ayah kandungnya gitu Ustaz pertanyaannya? Dua-duanya mendapatkannya. Kalau ayah kandung, orang tua kandung itu otomatis. Kapanpun si anak membaca Al-Quran, kapanpun si anak berdoa, otomatis orang tua itu mendapatkan kiriman. Jadi tanpa kalau itu otomatis, seandainya nggak dikhususkan pun sampai. Cuma kalau orang tua angkat itu dapatnya adalah secara tidak langsung, karena jasanya telah mendidik anak tersebut juga dapat. Apalagi kalau anaknya tadi tahu diri. Aku iso pinter ngene sing didik wong tua angkatku, ya dikhususkan. Betul. Nah, cuma karena orang tuanya itu bukan orang tua asli, maka harus dikhususkan. Baik, Pak Yai, kita akan bahas lagi tentang tadi nikmat kubur dan siksa kubur tadi, karena kaitannya dengan alam kubur ini sangat luas tadi, biar kita juga bisa jaga-jaga Ustaz. Kita akan jeda terlebih dahulu untuk bahas lagi. Monggo. Yang pemirsa di rumah, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Kita kembali lagi Pak Yai. Setelah kita mengetahui bahwa alam kubur itu bukan kuburan, tentunya kita juga banyak kadang harap-harap cemas. Apa sih yang harus aku persiapkan? Apa sih yang kapan kami harus persiapkan menuju ke sana? Apakah kemudian cukup dengan amalan yang sekarang sedang berpuasa, ataukah kita masuk ke dimensi Ramadan? Keistimewaan Ramadan untuk mereka di alam kubur itu seperti apa, Kiai? Ya, termasuk orang-orang yang puasa Ramadan dengan ikhlas, maka mendapatkan keistimewaan dalam kubur dengan pahala yang tak terhingga. Karena Allah sendiri menyatakan bahwa as-saumu li wa ana ajzi. Jadi puasa itu ibadah yang paling murni ikhlas untukku. Karena orang lain nggak tahu siapa yang puasa, siapa yang tidak. Yang tahu hanya dirinya sendiri dengan Allah. Ya, baik, jadi kita tahan dulu ya. Ada yang masuk dulu kita. Monggo. Ini masih dari Pak Nur yang barusan dari Temanggung. Gimana Pak Nur? Ada pertanyaan lagi? Masih kurang? Ya, masih sekitar tadi. Ya. Misalkan anak itu kan tidak diharapkan dari orang tua yang laki-laki itu. Maksudnya masa tidak orang laki-laki yang tidak mengharapkan anaknya itu kok masih dapat pahala dari saya luruskan Pak Nur. Mungkin yang dimaksud tidak diharapkan ini maksudnya di luar nikah begitu? Ya, termasuk kan akhirnya kita orang yang mendidik dari kecil sampai besar, sampai menikah. Baik. Padahal si orang tua itu sendiri tidak butuh sama anak itu. Tidak butuh, bahkan mungkin tidak mengharapkan begitu ya Pak Nur? Iya, nggak mengharapkan anak itu. Baik Pak Nur. Terima kasih Pak Nur. Mohon keterangan yang agak lebih rinci lagi. Baik Pak Nur. Terima kasih Pak Nur. Ya memang kalau membahas tentang ini nanti memang ada episode sendiri ya. Kita bahas tentang anak soleh, kemudian status anak dan orang tua. Ya, tapi sedikit saja kita bedakan lagi. Ayo gini. Jadi
orang tua di sini yang dimaksud di hadis itu bahwa man istadharul Qur'ana khafafallahu an walidayhil adzaba walau kana kafiro ini. Bahkan ketika kedua orang tuanya itu kafir sekalipun, itu yang namanya kedua orang tua itu pasti mendapatkan kiriman doa otomatis. Hadisnya memang menyatakannya seperti itu. Dan orang tua di sini adalah orang tua yang menikah. Jadi ketika orang berzina, meskipun dia yang nanam bibit, kalau dia tidak menikahi, maka dia tidak berstatus sebagai orang tua. Dan otomatis putus. Iya, dia orang lain. Dia orang lain. Karena itu dalam Islam yang dihormati adalah legalitas dalam pernikahan. Jadi misalnya ada seorang perjaka kemudian dengan perawan saling berhubungan badan kemudian hamil. Yang menikahi orang lain, maka yang mendapatkan kiriman doa ya orang lain tadi yang menikahi ibunya, bukan yang menghamili. Jadi kalau Nabi bahkan menggunakan bahasa yang maaf agak keras ya, walil akhiri hajarun. Wong sing zina ora tanggung jawab ngantuk kepruki watu kuwi. Dan bahasanya kasar memang, maaf ya. Walil akhiri hajarun, matoke wong kaya ngono kurang ajar kepruki watu. Iya itu satu, dia sudah zina, itu sudah dosa, dia enggak bertanggung jawab, makin berdosa. Wong dia bertanggung jawab aja sudah dosa kok. Nah, itu tadi ya Pak, ya tadi dijelaskan. Yang dimaksud orang tua adalah orang tua yang menikahi ibunya. Meskipun dia seandainya tidak menanam bijinya. Tidak menanam bijinya. Karena itu ketika ada salah satu sahabat yang berebut anak, yang satu bilang, ini adik saya. Karena yang menghamili ibunya dulu kakak saya. Ini keponakan saya. Yang satu bilang, ini adik saya. Kenapa? Yang menikahi ibunya adalah bapak saya. Akhirnya Nabi bilangnya apa? Ini memang adikmu. Kenapa? Nabi menyatakan bahwa al-waladu li sahibil firos. Anak itu ya miliknya suami yang punya istri itu, yang punya. Nabi menggunakan istilah firos. Firos itu lemek. Nah itu karena istri itu diibaratkan seperti lemek ketika bersetubuh. Nah artinya walil akhiri hajarun. Kuwi kangmu sing kurang ajar tanggung jawab matoke kepruk watu. Nah itu jadi yang dapat kiriman ya yang menikah ibunya, bukan orang yang menanam bijinya. Betul. Nah itu ya Pak ya jelas. Nah termasuk kalau jenengan melu didik, jenengan melu untuk ganjaran gede. Sing namung nanam bijine ora melu didik, ora melu apa-apa, ora entuk apa-apa. Nah, kecuali kalau yang menikah ibunya itu dapat kiriman otomatis. Baik. Itu ya Pak Nur ya. Mudah-mudahan jelas nih Pak Nur. Jadi siapapun yang itu menjadi status ayah secara pernikahan, bukan ayah yang secara apalagi tidak diharapkan. Islam tidak menghormati ayah biologis tanpa ayah pernikahan. Kita kembali lagi Kiai tentang tadi apa-apa yang kiranya perlu baik ada yang bergabung lagi. Kita sapa lagi. Waalaikumsalam. Mau bertanya sama Pak Ustaz? Ya. Monggo. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Hamba Allah di Pemalang. Hamba Allah di Pemalang ya. Silakan Ibu. Begini Pak Ustaz, bagaimana sikap saya menghadapi masalah dalam hidup? Pertama, sakit saya yang sulit disembuhkan. Dua, menghadapi suami yang sikapnya sudah nggak kuat. Yang ketiga, salah satu anak saya ada yang suka membantah gitu Pak. Makasih Pak, itu aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mudah-mudahan jawaban Pak Kiai Ulil bisa memberikan pencerahan terkait dengan sikap apa yang harus kita lakukan. Yang pertama isbiru wasobiru, sabar dan disabar-sabar. Nah nomor satu sabar dan disabar-sabar. Yang satu itu. Yang pertama yang dipahami tentang sakit. Sakit itu asal jenengan boten gersah-gersulo. Sakit itu adalah kafaratun lidzunub. Itu bisa menebus seluruh dosa-dosa. Bahkan sakit satu hari asal orang gersah-gersulo itu melebur dosa 1 tahun. Jadi misalnya umurnya jenengan sakit sudah berapa hari itu atau sudah berapa bulan. Kalau itu sudah 1 bulan kan ya 30 tahun. Kalau sudah 2 bulan kan berarti sudah 60 tahun. Kalau sudah 3 bulan 90 tahun, mati wis ra dosa to nek ngono. Mung ora nggersah kuwi sing angel. Syaratnya tadi dengan tidak. Syaratnya loro ora nggersah kuwi sing angel. Kalau Nabi menggambarkan layasku ila awadi. Jadi ketika ada orang sakit, dia tidak banyak nggersah. Itu sakitnya sehari saja, itu sudah menebus dosanya
1 tahun. Jadi berlatih jenengan itu dinikmati. Sekarang sakit dinikmati saja, tidak usah digersai. Wong digersano ya tetap loro. Tetap sakit. Malah tambah loro. Ya. Wes loro fisik tambah loro mental. Nah, gitu. Jadi nggak usah digersai, disyukuri aja alhamdulillah. Alhamdulillah aku dikai ganjaran sakit. Ini akan menebus dosa salah saya selama 1 tahun untuk seharinya. Syaratnya ojo gersah-gersulo. Yang Terus pertama. Yang kedua. kaitannya dengan suami. Ketika ada seorang suami atau istri yang ketika hak-haknya itu dilanggar, tapi kewajibannya masih tetap dilakukan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya Asiyah. Asiyah itu istrinya Fir'aun. Dia tetap melaksanakan tugasnya sebagai istri meskipun suaminya super kurang ajar. Bahkan akhirnya dia diperlakukan zalim dan bahkan dia dibunuh dengan cara ditimpa dengan batu. Nah, itu Asiyah masuknya surga, dan jenengan nggak usah khawatir. Seandainya maaf saya orang ngojok-ngojoki, seandainya ada ibu-ibu yang tetap sabar punya Meskipun istri yang kurang ajar, punya suami yang kurang ajar, ibu tetap sabar. Itu seandainya nanti akhirnya terjadi perpisahan dan memang harus diperlakukan, bahkan seandainya terbunuh mati pun nggak usah khawatir, di akhirat dia statusnya akan legan, jomblo. Nah, di sana boleh menikah lagi ya. Iya. Nggak akan kembali lagi dapat lagi. Enggak dapat itu lagi. Wis elek ra kanggo ning dunya ora kanggo. Ya memang gitu. Jadi seluruh amal di dunia ini berhenti. Ilmu yang tadi iya, kecuali nikah. Jadi memang dinyatakan seperti itu, bahwa semua amaliyah di dunia ini berhenti kecuali nikah. Di akhirat masih ada pernikahan. Jadi yang jomblo-jomblo rasa khawatir sok ning kono akeh sing do pedotan. Nunggu yang pedat-pedatan ini. Ya, tadi jadi tetap saja kuncinya tadi yang pertama sabar, kedua juga tetap sabar akhirnya. Iya, tambah sabar. Nah, itu. Kenapa? Karena nggak usah khawatir besok kalau jadi artinya ketika suami jahat, jenengan nggak usah berbuat jahat. Kalau sama-sama jahatnya podo neraka nih. Iya. Ya, tapi ketika tetap diperlakukan baik, ya udah doanya malah mustajabah itu. Cuma aja ojo ngresah. Jadi ketika dia diperlakukan tidak adil oleh suami, kesempatan ya Allah Gusti atiku loro, ya Allah bojo kaya ngene. Kula pengen ya Allah rezekine kula lancar gitu aja. Ya Allah penyakit kula pengene mari. Ya Allah, ya gitu. Jadi tetap doa yang baik ya. Nah, doa yang baik. Ojo terus ngene bojo kono muga-muga cepet mati ya Allah. Padha doleme. Nah, padha doleme ora mandi. Baik. Itu yang kedua, yang ketiga terkait dengan anak. Kaitannya dengan bantah-bantah ini katanya. Ya, kalau anak seperti itu juga nggak perlu dikandani lagi, percuma. Karena kalau sudah seperti itu serahkan aja pada Allah. Ibu banyak-banyak sholat tahajud dan hadiah Fatihah untuk anak tersebut. Ya. Hadiah Fatihah untuk anak tersebut. Baik. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu untuk melanjutkan kembali tentang bagaimana Ramadan dalam persiapan menghadapi alam kubur setelah jeda para berikut ini. Hal-hal apa saja kiranya yang harus dipersiapkan ini terkait dengan tadi keutamaan Ramadan untuk kita yang akan mendapatkan nikmat kubur seperti apa? Ya. Jadi dengan kita itu banyak-banyak beramal, itu di kubur memang semuanya akan kita nikmati, termasuk puasa. Nah, termasuk puasa. Bahkan ini pahalanya sampai tidak disebutkan, tak terhingga. Allah yang memberi. Itu artinya begitu banyaknya nikmat yang akan kita terima. Intinya ketika kita itu masih hidup, perbanyaklah untuk beramal baik. Semuanya itu pasti ada manfaatnya. Karena fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amal kita itu kalau baik, pasti kita akan melihat hasilnya, efeknya. Tidak hanya di alam akhirat, di dunia pun pasti ada efeknya. Nah, itu semuanya. Tapi toh sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi sebaliknya ketika orang itu berbuat jahat, pas sekecil apapun di akhirat, di alam kubur akan mendapatkan balasannya, di dunia pun dia akan mendapatkan efeknya. Nah, gitu. Jadi kalau kita pengen terhindar dari siksa kubur, diantaranya ya minimal kita agar bisa selamat, Nabi menyatakan ijtanibus sab'al mubiqat, hindari 7 hal yang akan membuat kita tersiksa di alam kubur. Yang pertama adalah asyirku billah, itu adalah syirik. Yang kedua adalah wasihru, kita melakukan sihir. Kalau di Jawa bilangnya apa? Ilmu santet ya? Ilmu yang untuk menyakiti orang lain. Nah, ilmu-ilmu supranatural yang negatif seperti itu termasuk membuat di alam kubur kita akan tersiksa. Pasti. Iya, terserah apa namanya. Yang penting intinya itu doa yang buruk. Doa yang buruk. Meskipun itu diambil dari Al-Qur'an bisa jadi. Nah, gitu. Nah, kemudian
Wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Ketika kita itu membunuh tanpa alasan. Kecuali kalau memang ada alasan, misalnya dia eksekutor, memang dia punya tugas. Iya, al-gojo itu enggak dosa. Itu bil haq. Dia melaksanakan tugas setelah melalui proses sidang dan sebagainya, sudah dipastikan memang harus dieksekusi mati. Dia eksekutor itu tidak berdosa. Nah itu. Terus kemudian wa aklu riba, ini dosa yang juga akan berat itu adalah makan harta riba. Itu di alam kubur siksanya cukup berat. Cukup berat. Nah, juga dinyatakan lagi adalah wa aklu malil yatimi, makan hartanya anak yatim. Nah ini yang harus hati-hati. Karena anak yatim ini cukup menjanjikan untuk mendapatkan finansial, tapi juga cukup berat untuk membuat sial. Nah itu. Terus kemudian yang berat lagi adalah watawalla yaumaz zahfi, itu dosa besar. Ketika kita itu melarikan diri pada saat kita harang berperang. Ini termasuk jangan diartikan secara letterlek harus di medan perang. Artinya ketika jenengan melakukan tugas kerja itu juga dosa besar. Ya, ketika saya sudah berjanji untuk ngisi di TVRI nggak datang, dosa besar. Jangan sembarangan Ustadz Kiai janjeni ora teko. Nah, ngisi ngaji. Nanti yang pusing Pak Budi. Iya, ngisi ngaji janjeni ora teko. Nah, seperti itu. Jadi begini Mas Faisal. Teman-teman sudah langsung berpindah nih. Ya, jadi ketika orang itu, jadi kita mengartikan batawalla yaumaz zahfi itu tidak hanya saudara perang, orang lalai dari tugasnya. Bukan perang secara arti harfiah. Ketika orang tua dia tidak mendidik anaknya, dosa besar. Ketika suami tidak kerja untuk istrinya, dosa besar itu. Jadi siapapun, kiai, ustadz, gelem kelompok santri atau gelem mulang, dosa itu. Itu termasuk watawalla yaumaz zahfi. Itu tugasmu kalau orang perang lagi ruket, lagi geger. Tapi kalau kamu sebagai ustadz, guru ya tugasmu mulang. Nah gitu. Jadi ketika orang lepas dari tanggung jawab, dosa besar. Polisi, tentara diserse, dosa besar. Yang biyen sing daftar dadi tentara ki ya kowe dhewe. Daftar dadi polisi, dadi pegawai negeri kowe dhewe. Sekarang kok lari dari tanggung jawab, dosa besar. Kita nggak bisa mengartikan letterlek harus di betul-betul medan perang ya. Terus kemudian adalah wa qalful muhsinatil mu'minatil ghafilat, menuduh zina orang-orang yang lalai. Kadang ya dari secara zahir orang terlihat dia itu wah mesti melakukan perzinaan. Nah, ternyata enggak. Kita kan sering sekali menuduh orang lain berbuat zina. Hanya karena mungkin sering main kemana, berteman dengan siapa. Iya, hanya gara-gara mungkin malam-malam ada keluar dari ngisor papringan, mbek dulu kayak pape, lu padahal bar saka buang hajat. Wah, dikira nih bar melakukan zina. Lah sebabnya sedul ya wong lanang metu njuluk ke katoke. Lah sama-sama pada sama-sama buang hajat, wong desa ora duwe kloset, duwe sing ngisor papringan. Nah, bahaya seperti itu. Jadi intinya menuduh zina itu dosa besar. Jadi selama kita tidak melihatnya secara langsung, jangan pernah kunci mulut kita, gembok mulut kita. Meskipun mungkin secara rasan-rasan gitu ya. Iya, nggak boleh, itu rasan-rasan nggak boleh. Kan itu lebih berat lagi. Wong kita nggak tahu kok ngerasani. Nah, itu lebih baik diam. Kalau Anda ngerasani juga aja melu nunggoni. Bapak wong betah ngerasani ki mergo ditunggoni. Nah, dia ngerasani dhewean ra ono kancane kita ya ora betah. Baik, terima kasih Pak Kiai Ulil. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan terkait dengan Ramadan dan juga manfaatnya untuk kita mempersiapkan diri menuju alam kubur. Baik, terima kasih pemirsa di rumah.